dengan bambu runcing. Nek dipikir bambu runcing lagi melayus dor. Tapi ternyata pasukan musuh takut dengan yang namanya bambu runcing. Apalagi mendengar teriakan para mujahid kaum Indonesia, Masya Allah, Allahu Akbar, gemeter mereka. Padahal sing dicekar apa? Pring. Bambu runcing itu pring dilincipi, istilahnya begitu. Masya Allah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak untuk Allah, dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, semuanya dari rahmat Allah, bukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Lah terus hak kita bagaimana? Sertifikat kita, hasil panen kita, IMB kita, KTP kita, apa kita, SIM kita, ini kita, apa kita, semuanya gimana nasibnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian minta benar-benar kepada Allah hak kalian. Sudah datang ke kantor, Pak, gimana Pak, ini syarat-syarat sudah lengkap Pak. Ya, nanti dulu ya Pak, tunggu 2 bulan lagi. 2 bulan datang, Pak, ini gimana Pak, syarat-syaratnya sudah lengkap, katanya 2 bulan lagi saya datang, ini persis 2 bulan kurang 1 menit saya datang ke sini Pak. Ya, oh nanti apa namanya 1 pekan lagi katanya. Terus begitu kita jangan lupa, ya Allah bukakan pintu hati orang itu ya Allah. Mudahkanlah aku dalam mengurus urusan ini ya Allah, mudahkan ya Allah. Begitu. Minta kita kepada Allah. Bukan kok kemudian langsung cek. Oh, hanjan nih. Bukan seperti itu mainnya. Sabar. Kita ini ibarat latihan sabar. Itu sudah pada jurus terakhir. Masa mau gagal lagi, ya kan? Ini hadis ke-52 dan 51 52. Hadis ini hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih, ya. Maka apa faedah dari hadis ini? Nanti insyaallah taala akan kita baca faedah. Kemudian hadis ke-52, kalaupun tidak nanti ya mungkin pekan yang akan datang. Insyaallah taala. Sabar. Untuk menutup bab kesabaran butuh kesabaran. Hadis ke-52, karena mirip maka saya akan bacakan semuanya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr, dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna rajulan minal ansar, bahwa ada seseorang dari kalangan Ansar, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan. Duhai Rasulullah, kenapa kau tidak mempekerjakanku, yakni mengangkatku jadi pegawai, resmi diangkat jadi pegawai, sebagaimana kau angkat si fulan itu jadi pegawai. Mbok, saya ini diangkat jadi pegawai sebagaimana Anda panjenengan duhai Kanjeng Nabi menjadikan fulan juga pegawai. Minta jabatan. Ini sedang minta apa? Sedang minta jabatan, ya. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan. Ketahuilah wahai para sahabatku, kalian nanti akan mendapatkan banyak sekali sikap monopoli, ya. Kalian akan mendapatkan banyak sekali sikap monopoli, menguasai harta yang seharusnya harta itu adalah miliknya
bersama, tapi dikuasai oleh person, orang per orang. Apa yang harus dilakukan? Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Bukan diperintahkan memberontak, bukan diperintahkan untuk mencela, memaki, menjelek-jelekan, ya, membahasnya di mimbar-mimbar masjid, membahasnya di majelis-majelis taklim. Tidak. Fasbiru, bersabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ini kisah Malayanyes. Krismon sedilit ora apa-apa. Sing penting saged minum apa? Air telaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sertifikat ora mudun-mudun ora apa-apa. Sing penting bisa ngombe banyu telaga. Ora entuk IMB ora apa-apa. Nganggo gedek angger wis ning ngarep telaga bakal gedek-gedek kita ini. Masya Allah. KTP-ne ora dadi-dadi ora apa-apa. Sing penting menjadi kartu tanda ahlil jannah. Jadi kesabaran, ya, kesabaran. Yang semacam ini yang kadang menjadikan kita ini tenang. Kesabarannya tingkat tinggi, tapi hasilnya pun tingkat tinggi. Loh, orang yang mendapatkan haud berarti mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Karena barang siapa yang minum satu teguhan air haud tidak akan apa? Tidak akan haus selamanya. Padahal saat itu orang itu sedang butuh-butuhnya air. Hari kiamat. Orang butuh sertifikat. Tidak butuh UMB. Tidak butuh yang lainnya. Butuh air. Matahari didekatkan berapa? 1 mil. 1 mil itu sih berapa? Milud dunya 1,6 kilometer. 1,6 kilo. Ya cuma sini sampai mana ya? Perapatan Bancar. Allahu Akbar. Sengrenge cedeke kayak kue. Padahal adoe kayak kie. Bewes panas. Jauhnya seperti ini aja udah panasnya luar biasa. Subhanallah. Apalagi kalau didekatkan 1,6 mil. Itu kalau mil dunia. Ada yang mengatakan mil di sini adalah tusuk celak. Ibu-ibu yang punya celak mata kan ada wadahnya, bokor celaknya, ada tusuknya yang digunakan untuk tusuknya itu paling panjangnya berapa? 10 cm, 5 cm, ya apa 50 cm ya, tusuk celak masa 50 cm ya. Tusuk celak palingnya 5-10 cm. Itu dekatnya matahari. Sehingga manusia saat itu betul-betul panas, betul-betul dalam kondisi yang sangat tidak enak. Keringat mengucur sesuai dengan kondisi dia ketika di dunia, sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Dalam kondisi yang sangat haus sekali. Lah kok ketemu Kanjeng Nabi? Ya, ini salah satu sebab seorang itu bisa menerobos, mendekati telaga Nabi, sabar terhadap sikap para pemerintah yang terkadang mungkin mereka melakukan monopoli, terkadang mereka melakukan keburukan, terkadang mereka melakukan tindakan yang kurang, terkadang mereka melakukan demikian dan demikian. Sabar sampai tekan haud, insyaallah ta'ala. Maka ini
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini dalam taat kepada mereka bukan kok untuk kepentingan mereka. Oh tidak. Untuk kepentingan kita. Baik kepentingan di dunia ataupun kepentingan di akhirat kayak gini nih. Kepentingan di dunia apa? Ulama mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan pemberontakan kepada wulatul umur, kepada pemerintah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang dilakukan oleh sang pemimpin itu sendiri. Yang bicara ini ulama. Sudah istiqra, yastaqri'un ya, berarti istiqra. Mereka sudah membaca sirah, sejarah-sejarah sepanjang masa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, bahwa kalau pemberontakan itu sedikit sekali efek baiknya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini berarti sudah masuk sebagian faedah ini. Bahwa diantara faedah hadis ini adalah kita menghadapi seperti itu bukan dengan cara memberontak, sabar. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedikit sekali orang yang keluar memberontak kepada pemerintah, kecuali pasti efek dampak buruknya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Bahkan beliau sampai pada kesimpulan, la fala aqama dinan wala yubqu dunyan. Siapa yang bisa terjemahkan? Ma aqamu dinan wala yubqu dunyan. Itu efeknya. Ini sudah parah sekali kalau efek kayak gini. Jadi beliau membaca sejarah. Simpulannya cuma ma aqamu dinan wala yubquna dunyan. Ma aqamu dinan wala yubquna dunyan. Cuma 6 patah kata. Artinya apa? Tidak menegakkan agama yang mereka harapkan dan tidak menyisakan dunia. Berarti nopo? Ancur-ancuran. Keinginan, harapan agamanya akan menjadi apa? Semakin terangkat dengan memberontak. Pemerintah yang muslim loh. Memberontak kepada pemerintah yang muslim. Harapannya agama itu semakin kinclong, tapi ternyata malah apa? Beleret. Tidak bisa menegakkan agama. Sholat dadi awasi. Nganggo jilbab dadi digledai. Nganggo jenggot dadi dikerai. Celonone diangkat titik dipelorot-pelorotaken. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak mengalami yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Jenggot bukan pertanda teroris. Walhamdulillah. Kita banyak keluar di daerah-daerah itu. Di sana juga banyak anggota-anggota polisian, anggota TNI sudah pada memelihara jenggot. Alhamdulillah. Dan terbukti mereka bukan teroris. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu. Sampai mana tadi? Tidak menegakkan agama, ini di sisi agama. Sisi yang kedua, tidak menyisakan dunia. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah, seorang imam
dari para pemeluk Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid senior siapa? Imam Syafi'i. Murid seniornya Imam Syafi'i rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Kalau Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi 3 imam ini guru murid. Imam Ahmad ketika zaman kerusakan yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun yang dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan, padahal yang benar adalah hatta yasma'a kalam Allah. Al-Quran itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Tapi Ma'mun ini di zamannya Imam Ahmad mengatakan Quran itu makhluk. Dia meyakini itu, mengajak rakyatnya untuk meyakini hal itu, memerintahkan pasukannya untuk memaksa orang-orang meyakini hal itu. Padahal Imam Ahmad tegas mengatakan, man qala bi annal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Ini perkataan Imam Ahmad. Tapi ternyata dengan perkataan yang tegas seperti itu Imam Ahmad, di zaman khalifah kepemimpinan yang luar biasa, berarti kan perkataannya pemimpin saat itu betul-betul apa? Ngeri sekali. Sampai dikatakan Imam Ahmad tadi, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Di saat kondisi seperti itu, ulama ditodong untuk berkata dengan perkataan Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun juga didukung oleh ulama-ulama ulama-ulama yang buruk. Datanglah rombongan ulama Baghdad yang tidak sependapat dengan Ma'mun ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, inna hadzal amr qad fasha. Sesungguhnya masalah perkataan Ma'mun ini sudah menyebar kemana-mana. Kita tidak redho dengan kepemimpinan dia. Jadi ini perkataan kufur ini sudah merajalela di mana-mana, wahai Imam Ahmad. Ini kau adalah imam besar, pemimpin. Kita nggak redho lagi dengan pemimpinan si orang ini, Ma'mun, yang mengucapkan perkataan yang apa? Kufur. Kata Imam Ahmad, fama turidun, kalian itu harap ngopo? Fama turidun, lah terus kalian itu mau apa? Niki nek jenengan madhep kiai, semangat begitu. Jadi begini Mbah Yai, wah ini kebangetan banget nih. Wah sing jenenge iki pokoknya ngene Mbah Yai niki datane Mbah Yai ngene. Terus Mbah Yai, "Juk kae kowe iki arep padha ngopo le?" Niku kinten-kinten wah geteng-geteng napa mboten? Greget banget. Demikian juga orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad. Ketika dikatakan, "Kalian mau apa?" Loh, kita ini enggak ridho. Kita harus lengserkan dia. Kata Imam Ahmad, ana ara, menurut pendapat saya, la tuqatilu, jangan kau perangi dia. La tasyuku asal muslimin, jangan kalian pecah persatuan kaum muslimin. Artinya, sekarang kalau kita memberontak kepada Ma'mun, siapa yang berdiri di belakang kita? Orang-orang Islam. Kemudian kita melawan orang-orang Ma'mun, orang-orangnya Ma'mun. Siapa yang berdiri di belakangnya Ma'mun? Orang-orang Islam. Kita Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Muslim pada muslimi. Ini bukan jihad, ini fitnah. Menurut saya, kalian jangan berperang. Jangan
Jangan kalian pecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'il muslimina ma'a dima'ikum. Jangan kalian kucurkan darah kalian dan darah kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Ini sarannya siapa? Imam Ahmad. Malah disuruh oleh Imam Ahmad sabar, banyak-banyak minta kepada Allah. Keluar orang-orang tadi, ulama-ulama tadi, dari dalamnya Imam Ahmad enggak terima babar belas. Mereka tetap memberontak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terbunuh orang-orang tersebut, ada yang dipenjara, ada yang melarikan diri jauh. Kondisi jadi semakin kacau. Ini di zaman Imam Ahmad. Yang lebih ngeri lagi juga di zamannya Al-Hasan Al-Basri, yang hidup di zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, orang ini sudah luar biasa jahatnya. Sampai Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah dia mengatakan, kalau seandainya kesalahan Al-Hajjaj bin Yusuf ditimbang dengan kesalahan umat ini, niscaya kesalahan Hajjaj bin Yusuf jauh lebih berat. Datang para pengikut yang namanya Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Datang mereka, para pengikutnya Abdurrahman ibn al-Ash'ath, kepada Al-Hasan Al-Basri, sowan. Duhai Al-Hasan Al-Basri, inna lanarda bihadhihi at-taghiyah. Kita sudah enggak redha lagi dengan taghut yang satu ini. Siapa yang dimaksud? Al-Hajjaj bin Yusuf yang saat itu menjadi apa? Gubernur di Kufah, yang sekarang Iran. Ya. Saat itu menjadi gubernur di Kufah. Fa'innahu, kemudian disebutkan rapot merahnya Hajjaj bin Yusuf oleh orang-orang tadi di depannya Al-Hasan Al-Basri. Fa'innahu safaka daman haram. Dia sudah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, yakni membunuh kaum muslimin kayak membunuh hewan biasa, bahkan membunuh ulama dipateni. Subhanallah. Dia sudah menumpahkan darah yang halal untuk ditumpahkan. Dia sudah mengambil harta yang tidak boleh diambil. Fa innahu akalal malal haram, suka makan harta yang haram. Wa tarakas salah, dia sudah meninggalkan salat. Wa kadza. Rapot merahnya Hajjaj disebutkan ke Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ana ara, kalau pendapat saya, kalian tetap jangan memerangi dia. Masya Allah. Ketem-ketem buatan niku. Oh piye to? Oh, kiai ini pengecut. Nah. Diajak gelut malah ngeringkel nang ngisor kemul. Masya Allah. Panas. Demikian pula orang yang datang di hadapan Al-Hasan Al-Basri, panas sekali. Cerita bersambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan rasa panas ini ya melatih kesabaran kita insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.